Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar rekan dan sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja. Jumpa kembali dengan saya di channel Warung FM. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tips perihal mengembangkan usaha sales kanvas mandiri, sales motoris freelance ya. Tapi sebelumnya mohon maaf karena mungkin kiat mengembangkan usaha itu setiap pribadi orang berbeda-beda ya. Saya di sini hanya sedikit sharing saja. Berharap di sini kita bisa belajar bersama, sharing-sharing bersama, dan semoga ada yang bisa diambil manfaatnya sebagai referensi untuk kita semua. Baik sahabat, dalam hal ini kita sebagai sales kanvas freelance ya, terlebih saya yang hanya pakai motor ya, yang mungkin yang menonton video ini ada yang satu profesi dengan saya rasa ini adalah bukan cita-cita, tetapi ini lebih ke kebutuhan ya. Ngebelain keinginan, ngebelain tanggung jawab sebagai insan yang berikhtiar ya, terlebih yang sudah punya keluarga, menghidupi keluarga ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa ini adalah bukan cita-cita. Saya rasa semua berharap mempunyai bidang usaha lebih baik, lebih sukses dari apa yang sedang kita jalankan hari ini ya. Dan tentunya kita tidak berarti tidak mensyukuri dengan apa yang kita lakukan hari ini ya. Kita di sini bersyukur, berharap kemudian usaha yang kita jalankan ini lebih maju, lebih sukses, lebih berhasil ya. Dan di sini saya akan sedikit berbagi tips ya, yang memang pada awalnya barang saya atau produk-produk yang saya jual ini sedikit. Alhamdulillah sekarang bisa bertambah dan kemudian nambah-nambah walaupun sedikit-sedikit menjadi bukit. Kok bukit ya? Belum bukit juga sih kalau saya mah ya. Hanya saja alhamdulillah sekarang sudah bertambah, bisa membuat warung sembako atau toko kelontong kecil-kecilan ya. Dari berawal hanya sebagai sales motoris freelance. Baik rekan dan sahabat, langsung ke pokok bahasan ya dalam hal kita mengembangkan usaha yang kita jalankan sebagai sales kanvas freelance. Kembali lagi ini menurut saya ya, jika kita mau mengembangkan usaha kita sebagai sales kanvas freelance, kita jangan terlalu fokus ya. Kalau kita terlalu fokus, kita akan monoton ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, yang saya maksud tidak terlalu fokus itu maksudnya kita jangan terlalu fokus terhadap satu item produk dagangan kita ya. Dan ini tentunya kita lakukan setelah usaha kita berjalan, punya banyak pelanggan, daya jelajah kita sudah jauh, tidak menganggap sales yang lain sebagai kompetitor. Disitulah saatnya kita mengembangkan usaha kita ya. Perbanyak item dagangan kita, karena kalau kita mau belajar bersama ya, mengutip beberapa artikel, beberapa ahli, semakin banyak item produk yang kita jual, secara tidak langsung laba, keuntungan atau cuan yang kita dapatkan pun akan semakin banyak juga ya. Dari itu kita jangan terlalu fokus terhadap satu item produk dagangan. Dan perihal cuan saya rasa itu akan mengikuti ya. Karena pada intinya kita berjualan ini kan mencari lebihnya ya, mencari keuntungan, mencari cuan. Nah dari produk-produk tersebut seperti yang nampak di video ini, sama ya, ini juga menghasilkan cuan walaupun sedikit. Tapi setidaknya usaha kita akan semakin berkembang karena pelanggan kita juga bisa semakin bertambah, bidikan atau target pasar pun, outlet yang kita kunjungi juga akan lebih banyak karena item yang kita jual ini bervariasi ya. Dengan semakin banyak produk atau item yang kita jual yang beraneka ragam ini, kunjungan kita terhadap outlet-outlet tersebut kita akan lebih sering ya, lebih intens, lebih rutin, komunikasi dengan pelanggan kita akan lebih intens, lebih akrab, dan tentunya dengan kelebihan tersebut pelanggan kita akan loyal dan setia ya. Dan kenapa saya menyarankan memperbanyak item dagangan yang kita jual? Karena kita di sini kan sales mandiri ya, tidak ada yang menggaji, kita hanya mengandalkan keuntungan dari produk-produk yang kita jual tersebut ya. Dengan memperbanyak item dagangan yang kita jual, ini akan memadatkan transaksi jual beli kita ya. Kalau katanya kendala dengan produk yang kita bawa ini ukurannya gede, sangat repot dibawa motoris. Kalau menurut saya itu mudah ya. Jadi sistemnya kita jangan sistem kampas,
Ya agak kerenan-kerenan sedikit lah, ikut-ikutan sales resmi, sales kantor, sistem TO gitu ya. Dan terlebih lagi zaman sekarang zaman muda, ada kontak WA segala apa ya. Dan untuk cara pemasarannya saya seperti itu ya. Kita kontak via WA, bikin SW atau status WA gitu ya. Kita pernah punya produk apa, membuat kepo para pelanggan kita ya. Ya, seenggaknya kan akan kamu nanya, kamu bertanya-tanya ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanya-nanya harga, masuk atau enggak harganya gitu ya. Nah, yang saya lakukan seperti itu saat ini ya. Dalam saya mengembangkan usaha sales mandiri, sales kanvas freelance ya. Walaupun hanya pakai motor. Dan sekali lagi saya mohon maaf, ini hanya sharing saya saja. Lagi pula produk yang saya dagangkan ini mengandalkan produk-produk promoan ya. Apakah itu promoan yang dari swalayan atau produk-produk promo dari toko atau grosir atau agen ya, yang sudah kita kenal sebelumnya. Atau bisa juga dari rekan pemain barang trader ya, yang pemodal gede itu ya. Dan tips ini atau kiat ini saya sarankan untuk rekan sales kanvas mandiri para pemula yang belum punya andalan satu produk tertentu ya. Kan ada tuh ya, kalau sales yang udah berpengalaman itu kan ada yang terfokus dengan produk tertentu ya, karena memang mereka-mereka itu sudah berpengalaman ya. Kan ada tuh ya yang fokus ke produk permen-permenan, ke produk-produk jajanan. Ada juga yang terfokus ke produk obat-obatan warung ya. Nah, kiat ini untuk para pemula yang belum terfokus kepada satu produk tertentu ya. Terlebih lagi untuk rekan para pemula di bidang usaha ini yang yang basicnya seperti saya dulu ya. Saya sales mandiri yang memang basicnya tadinya bukan sales. Dan kendala di lapangan sebagai pemula, biasanya kalau tidak ada transaksi saat kunjungan kita ke outlet, karena memang basicnya kita bukan sales, itu suka ngedrop ya. Itu saya rasakan sendiri ya. Nggak ada pembelanjaan, hanya kunjungan saja, langsung ngedrop bos gitu. Mau jualan lagi rasanya males. Nah, dengan memanfaatkan produk-produk yang pas mapping tersebut, kita berharap saat kunjungan itu ke satu outlet ada barang atau ada produk yang terjual gitu ya. Jadi buat doping, penyemangat gitu, bahwa wah dagangan saya laku gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya yang saya lakukan selama ini menjadi sales motoris freelance, yang memang saya basicnya tadinya memang bukan sales ya. Nggak pernah juga nyales di kantoran. Hanya modal nekat, modal keberanian, niat jualan, niat usaha, seperti itu aja ya. Dan alhamdulillah sekarang ada sedikit keberhasilan bisa membuka usaha warung sembako atau toko kelontong. Walaupun warung sembako saya warung sembako sederhana, warung sembako di kampung, toko kelontong kecil ya. Tapi yang saya rasakan sekarang ada sedikit perkembangan. Dan sistem jualan saya sebagai sales motoris, saya udah nggak ngampas lagi ya. Udah sistem TO saja via WA ya. Semoga video ini bermanfaat untuk para pemula yang ingin menjalankan profesi ini. Ide usaha modal kecil, ide usaha recehan, dan semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan dalam hal kebaikan mendapatkan kelancaran, kemudahan, serta keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tolong dibantu subscribe ya.